Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Kabupaten Banyuasin kembali melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat Kejari Banyuasin serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Banyuasin, Rabu 19 Februari tahun 2025. Pada kesempatan itu Indosapri selaku Koordinator Aksi dan Budi Setiawan selaku Korlap mendesak Kejari Banyuasin untuk melakukan pemeriksaan secara langsung pembangunan yang menggunakan dana desa di Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayu, di mana anggaran dana desa lebih kurang 2 miliar rupiah dinilai tidak begitu nampak perubahan secara signifikan bagi kemajuan Desa Lebung, juga melakukan pemeriksaan secara detail dan terinci pembangunan fisik di desa apakah benar dapat bertahan lama, jika terbukti benar terjadi penyimpangan agar dapat ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Guna melaporkan dugaan penyelewengan dana desa di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayu. Hari ini kita meminta dan menantang Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin untuk segera menangkap kepala Desa Lebung. Makan kawan! Kita lihat akhir-akhir ini power kejaksaan kita akui. Mereka sangat profesional dalam menegakkan hukum. Namun, mampukah mereka menjawab tantangan kita pada hari ini untuk segera menggeledah dan memeriksa penyelewengan dana desa yang ada di Desa Lebung? Karena menurut penilaian kami, dana desa yang 2 miliar lebih per tahun sangat tidak pantas pembangunannya hingga tidak membuat perubahan di desa tersebut. Betul kawan? Kami juga menduga ada permainan antara oknum Kades dan oknum BPD di sana. Maka daripada itu, semoga saja dengan ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin mampu mengungkap konspirasi maling-maling dana desa ini. Semangat kawan! Untuk lebih jelas kita serahkan kepada Ketua DPD JPKP Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moral, hukum dan demokrasi. Yang pasti pada hari ini kita masih berkelanjutan untuk mengontrol penggunaan anggaran apapun di Kabupaten Banyuasin. Dan pada hari ini kita sampaikan kepada Kejari Banyuasin berkaitan masalah penggunaan dana desa di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayu, Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini, kenapa harus kita sampaikan bahwa dugaan kita karena dana begitu besar, namun pembangunannya diduga di markup begitu tinggi. Maka hari ini kita sampaikan, kita tantang Kejari Banyuasin untuk mengungkap siapa saja yang ikut serta dalam penggunaan serta pengelolaan dana desa di Desa Lebung. Semangat! Kemudian daripada itu, bahwa kita pada hari ini juga akan memberikan kejutan kepada Kejari Banyuasin, yang mana sudah mengungkap kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Pada saatnya, pada beberapa bulan yang lalu kita melakukan aksi dan sudah menjadi ketentuan ditetapkan tersangka. Hari ini kita membayar utang bahwa kita mempunyai utang janji kepada Kejari Banyuasin yang akan memberikan penghargaan kepada Kejari Kabupaten Banyuasin. Tolong yang piagamnya dibawa ke depan biar kita fair secara konstitusi, secara aturan, bahwa kita konsisten, kita komitmen untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang salah, kebijakan-kebijakan kurang benar. Maka hari ini tepat kita tantang Kejari Kabupaten Banyuasin. Beranikah untuk melakukan supervisi hukum, untuk melakukan penggeledahan, untuk turun langsung ke desa? Maka kewenangannya, maka hari ini yang jelas kita tidak berkeinginan bahwa laporan ke dana desa kita pada hari ini diposisikan itu ke Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Kita meminta Kejari secara langsung mengambil alih, karena kita tahu bahwa selama ini sudah menjadi audit secara berkala dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Kabupaten Banyuasin. Namun, kuat dugaan kita bahwa ada konspirasi, ada kali-kali, dan kita tidak berkeinginan hal ini terjadi. Berbicara tentang dana desa, suka tidak suka bahwa regulasi yang dijalankan pemerintah desa untuk penggunaan itu, maka kita pahami seharusnya ada aturan-aturan yang mengikat, ada proses-proses yang ditentukan. Tapi pada kenyataannya pembangunan, baik itu pembangunan fisik juga pemberdayaan, kita lihat bahwa kurang transparannya. Dan kita meminta pada Kejari Kabupaten Banyuasin hari ini, siapapun, sekali lagi, siapapun yang terlibat di penggunaan dana desa, khususnya di Desa Lembong. Maka dalam kesempatan ini juga kita menyampaikan bahwa ada yang lebih berwenang lagi di tingkat desa tersebut untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan penindakan. Siapakah dia? Yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Betul? Betul. Artinya ada BPD di sini yang lebih berwenang lagi untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk tidak menerima ketika proses pekerjaan itu tidak baik dan kurang benar. Maka seharusnya itu dilakukan perbaikan secara bersama-sama. Tapi pada prinsipnya sudah berapa tahun ini kita lihat penggunaan dana desa di Desa Lembong tersebut itu tidak terbuka dan tidak transparan. Maka hari ini kita sampaikan kepada Kejari Kabupaten Banyuasin. Pada prinsipnya undang-undang mengatur mulai dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sekarang dirubah dengan Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. Hal yang sama, keterbukaan informasi publik terkhusus penggunaan dana desa itu seharusnya dalam akhir masa penggunaan anggaran dalam 1 tahun itu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tapi pada kenyataannya seluruh, ini kita berbicara seluruh Kabupaten Banyuasin tidak melaksanakan hal tersebut. Hari ini kita berbicara tentang Desa Lembong. Desa Lembong itu berapa tahun tidak memberikan laporan tersebut itu kepada masyarakat. Artinya masyarakat ini, dugaan kita, dikriminasi, tidak dibuka secara terang-benderang, dan kuat diintimidasi oleh oknum-oknum tertentu. Hari ini kita berbicara tentang aturan. Maka kita sampaikan kepada Kejari Banyuasin, siapapun yang mewakili Kejari Banyuasin untuk menemui kita duduk bersama. Kami tidak mau di dalam. Maka untuk perwakilan silakan datang ke sini, kita diskusikan, kita bicarakan secara baik-baik. Ya, ketika memang ada kesalahpahaman itu dari kami sebagai pelapor, maka kami siap juga untuk dilakukan interogasi. Ataupun ada data-data pendukung yang kurang, pastinya kami akan melengkapi. Maka berharapan kami penggunaan dana desa di Desa Lembong itu ketika memang ditemukan kerugian negara, kita meminta bahwa dana tersebut itu dikembalikan ke sesuai aturan yang berlaku, khususnya itu di anggaran desa ataupun APBD Kabupaten Banyuasin. Kawan-kawan, kita tentu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lemah. Kenapa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena pada prinsipnya anggaran negara yang bersumber dari pusat maupun APBD Kabupaten Banyuasin ini sudah ketahuan bagaimana seperti penggunaannya. Tapi di sini kita lihat jangan sampai cuma yang dijadikan, yang ditetapkan itu sebagai tersangka hanya sekedar pesanan. Betul? Betul. Artinya kita meminta keterbukaan, kita meminta secara profesional kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Banyuasin. Kawan-kawan, kami minta maju 5 langkah ke depan. Bentuk perlawanan kita bahwa kita tidak akan main-main. Kita lihat segelintir. Hari ini JPKP berbicara bahwa kami melakukan aksi dengan membawa massa tidak begitu banyak. Kenapa? Karena pada prinsipnya kami berkeinginan bahwa kami melakukan aksi ini aksi damai.
kami tidak berkeinginan bahwa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika siapapun sekali lagi kami berbicara, baik itu aparat penegak hukum maupun institusi yang lain, kalaupun memang berkeinginan kami harus marah, berkeinginan kami harus anarkis, itu jangan salahkan kami. Dengan cara sudah baik-baik itu kami laksanakan. Tetapi hari ini kita sengaja karena membawa segelintir, tetapi jangan dilihat sedikitnya. Kami bisa melakukan hal yang besar. Kalau perlu kami kepung dari Kabupaten Banyuasin, kami paksa. Tetapi kita tidak berbicara demikian. Karena pada prinsipnya aspirasi ini ditanggapi, ditindaklanjuti, dan ini berkeinginan kami. Kawan-kawan, kita tetap semangat. Inilah namanya demokrasi. Kita selamatkan kerugian negara. Kita selamatkan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Terkhusus hari ini yang kita bawa, itu penggunaan dana desa di Desa Lebong. Benar? Jadi kawan-kawan, sebetulnya kita tidak berkeinginan seperti itu. Tetapi kita sampaikan sekali lagi, maka demi keterbukaan publik, demi proporsional, JPKP melakukan tugasnya, bahwa kita sudah dengan secara baik, sudah secara benar melakukan tindakan-tindakan. Tetapi hari ini kita lihat bahwa tidak ada itikat baik pun dari kawan-kawan pemerintah desa. Makanya kita sampaikan, kita coba bahwa memang Kejari Kabupaten Banyuasin itu tidak tebang pilih, tidak memilih-milih teman. Betul? Betul. Jadi harapan kami, siapa laporan itu, kami meminta itu diproses yang sama. Hari ini kami sampaikan penggunaan dana desa di Desa Lebong, Kecamatan Tabayur. Nah, kami berkeinginan bahwa Kejari Kabupaten Banyuasin, seperti mana SOP-nya melakukan penindakan kepada oknum-oknum yang kami sampaikan, itu terserah. Yang penting kami meminta bahwa ini ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai nanti ini disposisikan ke inspektorat. Karena kami bukan data tertulis saja yang kami sampaikan, tetapi kami memiliki data pendukung, data fisik. Artinya dengan data fisik ini, menurut hemat kami, Kejari Kabupaten Banyuasin bisa melakukan penindakan secara langsung tanpa berkoordinasi. Itu yang kami harapkan. Kita cek secara bersama-sama, apakah benar pembangunan ini dengan nominal seperti ini, apakah sesuai kualitas yang ini bisa bertahan lama. Yang ini yang harus kita cegah secara bersama-sama. Andaikan nanti bahwa kelihatan bahwa ada kerugian negara di sini, hasil dari audit mungkin, nanti bersama-sama kami paham bahwa fungsi dari Kejari dan fungsi inspektorat untuk melakukan penindakan dana desa bisa bekerja sama untuk melakukan audit tersebut secara detail, secara rinci. Kami pastikan bahwa sekali lagi ketika berbicara masalah kewenangan itu ada di kami hakimi itu bersalah. Itu tidak benar. Tetapi ini bukan kerana ranah kami. Kewajiban kami cuma kami bisa menyampaikan aspirasi ini kepada penegak hukum. Dalam hal ini pada hari ini Kejari Kabupaten Banyuasin. Nah, kami masih percaya, sejauh ini sekali lagi kami masih percaya kepada Kejari Kabupaten Banyuasin yang sudah gencar, yang sudah populer melakukan terobos-terobosan berkaitan masalah program negara, program presiden, yaitu program Nawacita. Dan kami melihat bahwa Kejari Banyuasin kemarin itu sudah menetapkan tersangka kasus lab itu di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Hari ini kami bayar, Pak. Karena kemarin kami berbicara masalah kami akan memberikan penghargaan kami siapkan untuk piagam. Yang jelas kewajiban kami, utang kami bayar. Andaikan pun ini tidak dipajak atau dibangga di kota sampah, silakan. Tetapi bentuk komitmen kami konsisten bahwa apa yang kami sampaikan itu kami akan bertanggung jawab. Itu yang kedua. Dan kami berharap sekali lagi, hari ini Desa Lebong itu kami meminta Kejari turun secara langsung. Dicek secara benar pembangunan tersebut. Apakah memang sesuai anggaran itu terserap semuanya atau tidak? Karena sekali lagi bukan kewenangan kami untuk melakukan penindakan, untuk menghakimi oknum-oknum pengguna dana desa ini.
Dan semuanya siapa yang terlibat di dalam penggunaan dana desa di Desa Lebong ini kami minta ditindak secara tegas. Satu. Yang kedua, bahwa di sini ada fungsi pengawasan itu BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang harus bertanggung jawab semestinya. Ketika berbicara masalah pembangunan ini tidak sesuai, bahwa anggaran begitu besar, seharusnya tidak diterima terlebih dahulu. Nah, SOP terlebih dahulu. Jadi saya himbau teman-teman perwakilan untuk memasukkan laporan terlebih dahulu ke PTSP, karena dasarnya kami melakukan tindak lanjut adalah laporan tersebut. Jadi kami akan terus melakukan pengawasan terhadap dana desa karena memang itu wewenang kami, dan kami berkomitmen akan bekerja secara profesional. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan JPKP. Saya imbau untuk perwakilan memasukkan bulan bahan dan keterangan. Kami penyerang dulu. Hari ini kita mendatangi DPMD Kabupaten Banjarmasin. Alhamdulillah nasi. Awak datang nak pel bergabung dak wajak dak. Kawan-kawan, kali ini kita yang kedua kalinya mendatangi DPRD Kabupaten Banjarmasin. Hari ini kita meminta ketegasan, hanya ikut-ikutan kong kali kong merongrong dana desa. Tidak ada esensinya BPD menjadi perwakilan masyarakat di desa. Oleh karena itu, jika kita mempunyai kewenangan dan hari ini kita suarakan melalui DPRD Kabupaten Banjarmasin, bubarkan saja Badan Permusyawaratan Desa itu. Maka kawan, khususnya untuk Desa Lebong, Kecamatan Rantau Bayur, apa kerja mereka? Sekarang kami meminta kepada DPRD Kabupaten Banjarmasin untuk memanggil seluruh BPD Desa Lebong. Tolong pertanyakan kepada mereka apa yang sudah mereka perbuat untuk desanya. Jika memang mereka tidak pernah berbuat apapun untuk desanya, katakan pada mereka gaji yang mereka makan selama ini haram hukumnya. Betul kan? Kami yakin BND mampu melakukan itu karena tugas pembinaan BND ada di tangan kalian. Jika memang kami mempunyai wewenang untuk membina mereka, sudah lama mereka kami pecat semuanya. Semangat kawan! Selanjutnya untuk yang memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moral, hukum dan demokrasi. Kawan-kawan, ini yang kedua, ya. Apapun yang kita sampaikan pada hari ini betul, benar, itu serius ditindaklanjuti secara tegas. Kita sampaikan bahwa di sini berkaitan masalah kinerja kawan-kawan Badan Permusyawaratan Desa, itu tempatnya di Desa Lebong, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banjarmasin. Dan kita meminta bahwa fungsi, larangan, tugas BPD itu tercantum di aturan yang mengikat, itu menurutkan, dan mengikat lebih dekat tadi berkaitan masalah peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mana diubah dengan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Jelas tugas itu dari kawan-kawan BPD. Kuat dugaan kita, penggunaan dana desa di Desa Lebong itu tidak diawasi secara ketat, tidak bekerja secara profesional. Maka kita sampaikan pada hari ini, semangat! Jadi kita meminta siapapun perwakilan dari PMD untuk menerima aspirasi kami ini secara
tanggung jawab. Prinsipnya kami sampaikan bahwa kinerja, sekali lagi, kinerja DPD. Andaikan nanti terbukti bahwa secara rangkaian proses penggunaan regulasi dana desa tersebut tidak sesuai dengan aturan, dengan undang-undang yang berlaku, kemudian di sini patut kita pertanyakan kinerja kawan-kawan DPD yang tidak secara serius mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Artinya ini sudah salah satunya sudah melakukan pelanggaran secara undang-undang. Nah, maka kami meminta nanti itu ditindak secara tegas, dipanggil, diproses. Andaikan terbukti oknum DPD tersebut kong kali kong konspirasi dengan oknum-oknum pemerintah desa, maka kami meminta kepada dinas PMD untuk merekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan pemecatan. Pecat DPD-mu! Jadi kami meminta siapapun untuk perwakilan silakan. Yang mana? Siapapun menggunakan anggaran negara. Artinya jangan sampai kami marah ketika kami menerobos ke dalam. Kami pastikan kami siap mentok. Jangan pancing emosi kami. Dengan secara tegas, dengan cara baik-baik, kami sampaikan ini era demokrasi. Kita berdemokrasi dengan baik yang benar. Jangan ajari kami berdemokrasi yang buruk. Kami bisa melakukan anarkis sekali lagi, ya. Maka jangan pancing kami. Kawan-kawan, aspirasi ini demokrasi kita jelaskan dulu. Jangan sampai alergi. Terkhusus organisasi kami. Nah, hari ini kami sampaikan berkaitan masalah Lebong, Pak. Desa Lebong, Kecamatan Rantau Bayur. Tadi kami sudah menyampaikan secara karena pada prinsipnya andaikan kewenangan itu ada di pada kami pastikan semuanya salah. Tetapi kami tidak berbicara demikian. Karena kewajiban daripada kami untuk menyampaikan, bukan untuk melakukan penindakan. Artinya penindakan itu ada di institusi, ada di instansi. Baiklah, terima kasih rekan-rekan dari Desa Lebong yang kami hormati. Aspirasi kalian dulu. Nah, kami konfirmasi dengan Pak Anies kalau dia pulang nanti, dan kami akan memanggil BPD dan anggotanya. Mungkin juga Pak Anies sampai hari yang secepat. Dan hasil dari sini, hasil bantuan kami nanti kami informasikan. Nanti kita menghubungi beliau. Saya belum mau nanti kami konfirmasi ke GPKP lah. GPKP Ya, umum dan pribadinya. ya, sekaligus nanti mungkin Pak Kanja juga kami konfirmasi bagaimana kami ingin tahu cerita. Ya, untuk masalah ini setelah ada laporan. Kami tanya laporan, kita nanti tidak kami tanggapi ya. Nanti bagus kami juga dari BPKP Lebong kami tanggapi, kami tampung, nanti kami proses. Saya kira itu saja itu disampaikannya. Semoga berjalan Tuhan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.